Udara di Labuan Bajo terasa seperti selimut basah yang membungkus seluruh tubuhku. Panasnya tidak hanya menyengat kulit, tapi seolah masuk ke dalam paru-paru. Aku menyeka keringat di dahi dengan sapu tangan sutra yang kini sudah lembab. Madrid terasa jutaan kilometer jauhnya dari tempat ini. Di sana, aku adalah dokter bedah dengan jadwal yang tertata rapi. Di sini, aku merasa seperti orang asing yang tersesat di ujung dunia. Mobil tua yang membawaku berguncang hebat saat melewati jalanan berbatu menuju pedalaman Flores. Debu-debu beterbangan masuk melalui celah jendela yang tidak bisa tertutup rapat. Bau cengkeh yang kuat bercampur dengan aroma tanah kering menusuk hidungku. Aku memandang tablet digital di tanganku. Sinyal menghilang sejak 1 jam yang lalu. "Masih jauh, Pak?" tanyaku kepada pengemudi dalam bahasa Indonesia yang masih kaku. Pria tua itu tersenyum lebar, menunjukkan deretan gigi yang berwarna kemerahan karena menyirih. "Sebentar lagi, Dokter Elena. Hanya lewat 2 bukit lagi." Kata sebentar bagi orang lokal ternyata sangat berbeda dengan standar waktuku. 2 bukit itu berarti 1 jam perjalanan tambahan di atas kursi mobil yang keras. Aku mulai meragukan keputusanku mengikuti program sukarelawan ini. Apa yang bisa aku lakukan di tempat tanpa peralatan medis yang memadai? Tanpa pemindai canggih atau ruang bedah yang steril? Akhirnya mobil berhenti di depan sebuah bangunan kecil bercat putih yang sudah memudar. Di atas pintunya terdapat papan kayu bertuliskan Puskesmas Pembantu. Jantungku mencelos. Ini bukan rumah sakit. Ini lebih mirip gudang di pinggiran Madrid. Tidak ada ambulan modern. Hanya ada beberapa sepeda motor tua yang terparkir di bawah pohon mangga. Aku turun dari mobil dan langsung disambut oleh suara ayam yang berkeliaran di halaman. Debu menempel di sepatu kulitku yang mahal. "Selamat datang, dokter." Seorang pria dengan seragam coklat rapi berjalan mendekat. Wajahnya cerah, matanya berbinar tulus. "Saya Agus. Saya mantri yang akan membantu dokter di sini." Aku menjabat tangannya dengan ragu. "Elena Rodriguez. Di mana ruang sterilisasi dan unit gawat daruratnya?" Agus terkekeh kecil, sebuah suara yang entah mengapa membuatku merasa sedikit jengkel. "Mari masuk dulu, dokter. Silahkan minum teh manis hangat. Ruangannya ada di dalam, tapi mungkin tidak seperti yang dokter bayangkan." Saat melangkah masuk, hidungku mencium bau obat-obatan yang bercampur dengan aroma minyak kayu putih. Lantai ubinnya bersih, tapi retak di sana-sini. Tidak ada pendingin ruangan. Hanya ada sebuah kipas angin tua yang berputar lambat dan mengeluarkan suara berdecit. Di sudut ruangan, aku melihat sebuah lemari kaca berisi beberapa botol alkohol, perban, dan peralatan bedah dasar yang terlihat sangat kuno di mataku. "Di mana monitor detak jantungnya? Di mana mesin anestesi?" tanyaku sambil meletakkan tas peralatanku di atas meja kayu yang terlihat rapuh. Agus meletakkan segelas teh hangat di depanku. Uapnya mengepul pelan. "Kami tidak punya mesin-mesin itu, dokter. Listrik di desa ini sering padam, terutama kalau hujan besar datang. Kami belajar untuk mendengarkan jantung pasien dengan telinga dan perasaan." Aku menarik napas panjang, mencoba menahan emosi. Perasaan tidak bisa menyelamatkan nyawa, Pak Agus. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang melakukannya. Bagaimana kalian bisa bekerja dengan cara seperti ini? Ini sangat berbahaya. Agus tidak tersinggung. Ia malah tersenyum lebih lebar, jenis senyuman yang terlihat begitu tenang hingga membuatku merasa kecil. Mungkin dokter benar, tapi di sini kami punya sesuatu yang lain. Sesuatu yang seringkali lebih kuat dari mesin. Aku mendengus pelan, menolak untuk percaya. Aku mengeluarkan stetoskop tercanggih milikku dari tas, sebuah simbol dari duniaku yang serba presisi. Bagiku, tempat ini adalah sebuah kekacauan. Kurangnya fasilitas adalah sebuah penghinaan bagi profesi medis. Aku merasa sedang berjalan mundur ke abad pertengahan. Tiba-tiba, seorang wanita muda masuk dengan tergesa-gesa sambil menggendong seorang anak kecil yang pucat. Wanita itu menangis sesenggukan, berbicara dalam bahasa daerah yang tidak kumengerti.
Agus langsung bergerak sigap. Ia tidak memeriksa denyut nadi dengan jam tangan digital, melainkan memegang tangan anak itu sambil mengusap kepalanya dengan lembut. Ia membisikkan kata-kata penenang yang seolah-olah memiliki kekuatan magis. "Dokter, tolong!" panggil Agus dengan nada tenang namun tegas. "Anak ini panas tinggi dan sesak napas. Sepertinya ada penyumbatan di tenggorokannya." Aku berdiri, mencoba mengambil alih situasi dengan segala teori yang ada di kepalaku. Namun, saat aku menyentuh kulit anak itu, listrik tiba-tiba padam. Kipas angin berhenti berputar. Ruangan itu seketika menjadi gelap dan pengap. Hanya cahaya matahari sore yang tipis menembus jendela kayu. "Sial," umpatku pelan. "Bagaimana aku bisa memeriksa dalam kegelapan seperti ini?" "Gunakan mata hati, dokter," suara Agus terdengar di tengah kegelapan. Ia menyalakan sebatang lilin kecil dan meletakkannya di dekat tempat tidur pasien. Cahaya lilin itu bergoyang, memantulkan bayangan di dinding yang retak. Di saat itulah, untuk pertama kalinya, aku merasakan ketakutan yang nyata. Bukan karena aku tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi karena aku menyadari betapa tidak berdayanya aku tanpa teknologi di genggamanku. Indonesia dengan segala kekurangannya, baru saja memberikan tamparan pertama pada kesombonganku. Lilin di tangan Agus bergoyang tertiup angin dari celah pintu. Cahayanya kuning temaram. Sangat tidak cukup untuk melakukan pemeriksaan medis yang serius. Aku mencoba menyalakan senter dari ponselku, tapi layarnya hanya berkedip lalu mati. Baterainya habis karena suhu panas yang ekstrim sejak di perjalanan tadi. "Pak Agus, ini tidak masuk akal," kataku dengan suara meninggi. "Kita butuh lampu yang terang. Kita butuh alat hisap jika tenggorokannya benar-benar tersumbat. Bagaimana kalian bisa membiarkan tempat ini tanpa cadangan listrik?" Agus tidak menjawab dengan kata-kata. Ia meletakkan lilin di atas meja kayu, lalu mendekati sang ibu yang terus menangis. Ia memegang bahu wanita itu, membisikkan sesuatu dalam bahasa daerah yang terdengar seperti nyanyian lembut. Ajaibnya, isak tangis wanita itu mulai mereda. "Dokter Elena, tolong lihat ini," puji Agus sambil menunjuk ke arah leher anak itu. Aku mendekat dengan perasaan kesal. Aku menggunakan spatula lidah dari kayu, bukan dari plastik sekali pakai yang biasa kugunakan di Madrid. Aku harus menyipitkan mata, berjuang melawan bayangan yang menari-nari di dinding. Di dalam tenggorokan anak itu, aku melihat bengkak yang cukup parah. Ini adalah infeksi saluran pernapasan akut. "Ini butuh antibiotik kuat dan observasi ketat," kataku ketus. "Di mana ruang rawat inapnya?" Agus menunjuk ke sebuah ranjang tua di sudut ruangan, yang hanya dibatasi oleh tirai kain tipis. "Hanya ada itu, dokter. Tapi biasanya, keluarga pasien lebih suka membawa mereka pulang setelah pengobatan awal." Aku ternganga. Pulang? Anak ini sedang berjuang untuk bernapas. Ini sangat tidak profesional. Anda tidak bisa membiarkan pasien pergi begitu saja tanpa pemantauan mesin. Tiba-tiba, seorang pria tua masuk ke ruangan. Ia membawa sebuah mangkuk kecil berisi cairan kecoklatan yang baunya sangat tajam. Sebelum aku sempat bertanya, ia menyodorkan mangkuk itu ke bibir si anak. "Henti! Apa yang Anda lakukan?" teriakku refleks. Aku menepis tangan pria itu hingga sedikit cairan tumpah ke lantai. "Kalian tidak boleh memberikan sembarang minuman pada pasien. Kita tidak tahu apa isinya. Ini bisa memperburuk kondisinya." Ruangan seketika menjadi hening. Pria tua itu tertegun. Wajahnya menunjukkan rasa terkejut sekaligus malu. Agus bergegas maju, mencoba menengahi. "Dokter, ini adalah kakeknya. Itu hanya ramuan madu hutan dan jeruk nipis. Mereka sudah melakukannya turun-temurun untuk melegakan tenggorokan." Jelas Agus dengan suara rendah, mencoba menjaga perasaanku. "Saya tidak peduli dengan turun-temurun," balasku, napasku memburu. "Saya seorang dokter. Saya bekerja berdasarkan bukti ilmiah, bukan berdasarkan ramuan hutan yang tidak jelas mutunya. Jika terjadi komplikasi, siapa yang akan bertanggung jawab? Anda?
Atau kakek ini? Aku berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu. Panasnya udara semakin membuat emosiku meluap. Di mataku, mereka semua sangat ceroboh. Mereka bermain-main dengan nyawa manusia seolah-olah ini adalah sebuah permainan keberuntungan. Di Spanyol, tindakan seperti ini bisa membuat izin praktik dicabut. Lanjutku. Kita harus mengikuti aturan resmi. Pasien harus disuntik cairan infus, diberikan obat kimia yang terukur, dan dipantau dengan alat. Bukan diberikan madu di bawah cahaya lilin. Agus menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Tidak ada kemarahan di matanya. Hanya ada rasa iba yang justru membuatku semakin tersinggung. Dokter Elena, ucapnya pelan. Kami menghargai ilmu yang dokter bawa dari jauh. Tapi di sini, jarak ke rumah sakit kota adalah 6 jam perjalanan. Jika kami hanya menunggu alat canggih datang, anak ini mungkin sudah tiada sebelum bantuan tiba. Ia mengambil kembali mangkuk ramuan yang tadi sempat kutepis. Madu ini memberikan kekuatan. Doa kakek ini memberikan ketenangan. Dan bantuan dokter memberikan kesembuhan. Mengapa kita tidak menggabungkan ketiganya? Aku terdiam. Kata-kataku tertahan di tenggorokan. Logikaku menolak mentah-mentah ucapan Agus. Bagiku, medis adalah tentang angka, dosis, dan prosedur. Tidak ada tempat untuk doa atau madu hutan dalam buku teks bedahku. Namun, saat aku melihat anak itu mulai meminum ramuan tersebut dan perlahan berhenti merintih, ada sesuatu yang mengusik hatiku. Anak itu tampak lebih tenang. Napasnya yang tadi tersengal-sengal mulai sedikit lebih teratur, meski bengkaknya masih ada. Saya akan memberikan suntikan antibiotik, kataku akhirnya, mencoba mengembalikan otoritas profesiku. Tapi tolong, jangan biarkan siapapun memasukkan benda asing lagi ke mulutnya. Ini peringatan terakhir saya. Agus mengangguk hormat. Baik dokter, saya akan mengikuti perintah dokter. Malam itu, aku duduk di kursi plastik di teras puskesmas. Listrik belum juga menyala. Di kejauhan, aku mendengar suara serangga hutan yang bersahut-sahutan. Aku memandang tanganku sendiri yang gemetar karena kelelahan dan frustrasi. Aku merasa seperti seorang jenderal tanpa pasukan. Senjataku, teknologi, telah dikhianati oleh lingkungan ini. Aku benci ketidakpastian ini. Aku benci bagaimana orang-orang ini bisa tersenyum di tengah kekurangan yang begitu nyata. Bagiku, ini bukan keajaiban. Ini adalah sebuah bencana medis yang menunggu waktu untuk meledak. Pagi di Flores datang dengan cahaya emas yang menembus celah ventilasi. Aku terbangun bukan karena alarm ponsel, melainkan karena lengkingan burung kakak tua dan suara tumbukan padi di kejauhan. Kepalaku berdenyut. Kopi Flores yang disuguhkan Agus sangat hitam dan pahit, tanpa gula. Persis seperti suasana hatiku. Hari ini kita harus membuat sistem, Pak Agus, kataku sambil meletakkan cangkir kaleng di atas meja. Saya melihat catatan pasien di sini sangat berantakan. Kita butuh data yang akurat. Nama, usia, riwayat medis, dan tanggal yang pasti. Agus tersenyum sambil menyapu lantai semen yang retak. Tentu dokter, tapi orang di sini tidak terbiasa dengan formulir yang rumit. Mereka lebih suka bercerita. Bercerita tidak menyelamatkan nyawa, efisiensi yang melakukannya. Balasku tegas. Aku mengeluarkan buku catatan medis cadangan yang kubawa dari Madrid. Aku sudah siap untuk menerapkan standar Eropa di puskesmas kecil ini. Pasien pertama hari itu adalah seorang pria tua bernama Pak Markus. Ia datang dengan kaki yang pincang dan luka luar yang mulai membiru. Aku segera memakai sarung tangan lateks dan menyiapkan peralatan pembersih luka. Kapan luka ini terjadi, Pak Markus? Berapa hari yang lalu? Tanyaku sambil memegang pena, siap mencatat di kolom riwayat penyakit. Pak Markus menatapku dengan mata yang keruh, lalu memandang ke arah jendela. Waktu itu, waktu kerbau tetangga saya melahirkan anak yang ketiga.
Hari itu hujan sangat deras. Petir menyambar pohon mangga di depan rumah. Aku menghela napas panjang. Pak, saya tidak butuh cerita tentang kerbau atau pohon mangga. Saya butuh tanggal. Apakah 3 hari yang lalu? Seminggu? Tolong berikan angka yang pasti. Pria tua itu tampak bingung. Ia menoleh ke arah Agus dengan tatapan meminta tolong. Agus mendekat, lalu duduk di samping Pak Markus. Ia tidak memegang pena. Ia malah menawarkan sebatang rokok yang segera ditolak Pak Markus dengan sopan. Lalu mereka mulai berbicara dalam bahasa lokal yang kental. Mereka tertawa pelan. Agus mendengarkan dengan penuh perhatian saat Pak Markus menceritakan tentang panen jagungnya yang gagal dan bagaimana kakinya terbentur kayu saat ia mencoba memperbaiki pagar di tengah badai. Dokter Elena, ucap Agus setelah beberapa menit. Luka ini terjadi 6 hari yang lalu. Pak Markus baru datang sekarang karena ia harus menunggu istrinya sembuh dari demam terlebih dahulu. Baginya, menceritakan badai dan kerbau adalah caranya menjelaskan tingkat keparahan situasi saat itu. Aku merasa darahku naik ke wajah. 6 hari? Ini sudah infeksi. Jika dia datang lebih awal, kita tidak perlu membuang waktu dengan cerita yang tidak relevan. Aku mulai membersihkan luka Pak Markus dengan gerakan yang cepat dan mekanis. Aku merasa frustrasi. Di Madrid, seorang pasien hanya punya waktu 10 menit untuk menjelaskan gejala mereka. Di sini, semuanya terasa lambat, tidak terukur, dan penuh dengan informasi sampah. Dokter, pelan-pelan sedikit, bisik Agus. Pak Markus kesakitan, tapi dia malu untuk berteriak di depan orang asing. Aku melihat wajah Pak Markus. Rahangnya mengeras, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tapi ia tetap mencoba tersenyum kepadaku. Senyuman itu justru membuatku merasa semakin bersalah, dan rasa bersalah itu berubah menjadi kejengkelan. Saya melakukan ini untuk kebaikannya, kataku sedikit keras. Jika saya bekerja terlalu pelan, pasien lain akan menunggu lama. Kita harus profesional. Sepanjang siang itu, aku mencoba memaksakan pola pikirku. Aku memotong pembicaraan pasien, mendesak mereka untuk memberikan jawaban singkat ya atau tidak, dan menolak mendengarkan cerita tentang keluarga mereka. Namun, hasilnya justru sebaliknya. Pasien-pasien itu menjadi tertutup. Mereka tampak takut dan enggan menjawab pertanyaanku. Saat jam istirahat, aku duduk sendirian di bangku kayu. Aku merasa seperti robot yang rusak di tengah kerumunan manusia. Aku punya semua ilmu bedah di kepalaku, tapi aku tidak bisa memahami mengapa mereka lebih nyaman berbicara dengan Agus yang hanya seorang mantri daripada denganku, seorang dokter spesialis. Kenapa mereka sangat sulit diajak kerjasama? Tanyaku pada diri sendiri. Aku memandang buku catatanku yang masih bersih dari data angka yang kuinginkan. Di sini, waktu tidak diukur dengan detik, melainkan dengan peristiwa. Rasa sakit tidak diukur dengan skala 1 sampai 10, melainkan dengan air mata dan tawa. Aku merasa gagal. Bukan karena aku tidak bisa mengobati luka fisik mereka, tapi karena aku menyadari ada sebuah dinding kaca yang tebal antara aku dan mereka. Aku membawa teknologi, tapi aku tidak membawa hati. Dan di pedalaman Indonesia ini, tanpa hati, ilmuku terasa seperti benda mati yang tidak berguna. Langit Forest tiba-tiba berubah menjadi abu-abu tua. Awan tebal menggantung rendah, seolah-olah siap tumpah kapan saja. Benar saja, hanya dalam hitungan menit, hujan deras menghantam atap seng puskesmas dengan suara yang memekakkan telinga. Suaranya seperti ribuan peluru yang jatuh bersamaan. Aku sedang mencoba merapikan stok obat ketika terdengar suara gaduh dari pintu depan. Seorang pria muda masuk sambil menggendong istrinya yang merintih kesakitan. Baju mereka basah kuyup. "Dokter, Pak Agus, tolong, istri saya mau melahirkan!" teriak pria itu. Aku melihat jam tanganku. Ini masih terlalu awal berdasarkan catatan yang saya buat kemarin, gumamku.
Aku segera menyiapkan sarung tangan dan mengecek bukaan jalan lahir. Ini adalah persalinan darurat. Kondisi sang ibu terlihat sangat lemah. Wajahnya sepucat kertas. "Cepat bawa ke ruang tindakan," perintahku. Baru saja kami membaringkan sang ibu di ranjang. Petir menyambar dengan suara menggelegar. Seketika itu juga, lampu di langit-langit berkedip 2 kali, lalu mati total. Kegelapan pekat menyergap kami. Suara kipas angin yang biasanya berdecit pun hilang, digantikan oleh kesunyian yang mencekam di dalam ruangan. Kontras dengan gemuruh hujan di luar. "Jangan lagi," bisikku frustrasi. "Pak Agus, nyalakan generator. Saya butuh lampu operasi." "Generator kita sedang diperbaiki, dokter. Mesinnya rusak terkena petir minggu lalu." Suara Agus terdengar tenang di kegelapan. Aku nyaris berteriak. "Lalu bagaimana saya bisa bekerja? Ini persalinan berisiko tinggi. Sang ibu mengalami pendarahan ringan. Saya butuh melihat dengan jelas." Aku merasa panik mulai merayap di dadaku. Di Madrid, jika listrik padam, sistem cadangan akan menyala dalam 3 detik. Di sini, aku hanya dikelilingi oleh suara hujan dan napas pendek sang ibu yang ketakutan. Aku merasa lumpuh tanpa cahaya listrik. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Aku mendengar langkah kaki banyak orang di luar ruangan. Tidak lama kemudian, beberapa cahaya kecil mulai masuk melalui jendela. Bukan lampu besar, melainkan senter-senter kecil dari ponsel warga desa yang berkumpul di luar. Mereka mengarahkan cahaya itu ke arah jendela kaca, mencoba memberikan penerangan semampu mereka. Lalu, Agus masuk membawa 2 lampu minyak besar yang apinya bergoyang-goyang. "Dokter, lihatlah ke arah pintu." Aku menoleh. Di sana, beberapa wanita tua dari desa berdiri dengan tenang. Mereka tidak masuk, tapi mereka mulai bernyanyi. Suaranya rendah. Sebuah senandung lembut dalam bahasa lokal yang terasa seperti pelukan hangat. Mereka tidak panik. Mereka tidak berteriak. Mereka hanya ada di sana, memberikan kekuatan melalui suara dan doa. "Apa yang mereka lakukan?" tanyaku. Suaraku sedikit bergetar. "Mereka sedang melakukan gotong royong semangat, dokter," jawab Agus sambil mengatur posisi lampu minyak agar cahayanya fokus ke tempat tidur. "Mereka tidak bisa melakukan medis, tapi mereka memastikan sang ibu tidak merasa sendirian di tengah kegelapan." Ajaibnya, sang ibu yang tadinya gemetar mulai tenang. Ia mengatur napasnya mengikuti irama nyanyian para wanita di luar. Pria muda yang merupakan suaminya memegang tangan istrinya dengan erat, membisikkan kata-kata penyemangat. Aku terdiam sejenak. Logika medis di kepalaku mengatakan ini adalah situasi bencana. Namun, mataku melihat sesuatu yang berbeda. Cahaya lampu minyak yang kekuningan memberikan aura yang sangat tenang. Jauh lebih tenang daripada lampu neon rumah sakit yang dingin. "Baiklah," kataku, mencoba menguasai diriku. "Kita lakukan ini sekarang." Tanpa monitor detak jantung elektrik, aku menempelkan telingaku ke perut sang ibu, menggunakan insting yang sudah lama kupendam di bawah tumpukan data digital. Aku merasakan tendangan bayi, merasakan irama kehidupan yang berdenyut kuat. Proses itu memakan waktu 2 jam yang terasa seperti selamanya. Di bawah cahaya senter warga dan lampu minyak, aku bekerja dengan tangan yang kini mantap. Aku tidak lagi memikirkan tentang kurangnya fasilitas. Fokusku hanya pada nyawa di depanku, dan suara nyanyian di luar yang seolah memberikan energi tambahan bagiku. Saat suara tangis bayi pecah di tengah kegelapan, hujan di luar tiba-tiba mereda. Suara tangisan itu disambut dengan sorak-sorai kecil dan doa syukur dari orang-orang di luar jendela. Agus tersenyum padaku sambil menggendong bayi yang baru lahir itu. "Selamat, Dr. Elena. Anda baru saja melakukan keajaiban tanpa satu pun kabel listrik." Aku duduk di kursi kayu, merasa sangat lemas tapi juga sangat terharu. Aku memandang tanganku yang berlumuran darah di bawah cahaya lampu minyak. Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa kegelapan di tempat ini tidaklah menakutkan. Kegelapan ini justru mengungkap sesuatu yang selama ini tidak bisa kulihat dengan lampu terang di Madrid.
kekuatan hubungan antar manusia. Mungkin efisiensi bukan satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa. Mungkin kehangatan yang tadi kulihat adalah komponen medis yang selama ini hilang dari buku-buku teksku. Pagi setelah malam yang mendebarkan itu, puskesmas tidak lagi terasa seperti bangunan tua yang menyedihkan di mataku. Ada sesuatu yang berubah, meski ubinnya tetap retak dan catnya tetap mengelupas. Aku berdiri di beranda, menghirup aroma tanah basah sisa hujan semalam yang bercampur dengan wangi bunga Kamboja. Di sudut ruangan, aku melihat Agus sedang sibuk dengan beberapa lembar daun hijau dan parutan kunyit. Bau rempah yang tajam namun menenangkan memenuhi udara. "Apalagi itu, Pak Agus?" tanyaku, kali ini dengan nada yang lebih ingin tahu daripada meremehkan. "Ini jamu untuk Ibu Siti, dokter, supaya pendarahannya benar-benar berhenti dan ASI-nya lancar," jawab Agus tanpa menghentikan tangannya yang lincah menumbuk rempah. Aku mendekat, melihat ramuan berwarna kuning cerah itu. "Secara medis, kita sudah memberikan obat penambah darah. Apakah ramuan ini tidak akan mengganggu kerja obat kimia?" Agus mendongak, menatapku dengan mata yang tenang. "Ramuan ini bukan hanya untuk perutnya, dokter, tapi untuk jiwanya. Di sini, seorang ibu akan merasa benar-benar sudah melahirkan jika ia mencium aroma kunyit dan asam di tubuhnya. Itu membuatnya merasa aman, merasa dirawat oleh alam." Aku terdiam. Selama ini, aku hanya fokus pada molekul obat dan bagaimana mereka berinteraksi dengan sel tubuh. Aku tidak pernah berpikir tentang bagaimana sebuah aroma bisa memberikan rasa aman yang mempercepat pemulihan. Di Madrid, rumah sakit berbau disinfektan yang dingin dan steril. Di sini, penyembuhan berbau seperti bumi dan akar-akaran. "Boleh saya mencobanya?" tanyaku tiba-tiba. Agus tampak terkejut, lalu tersenyum lebar. Ia tidak memberiku jamu, melainkan segelas teh manis yang masih mengepul. "Coba ini dulu, dokter. Teh manis hangat adalah obat pertama untuk segala jenis kelelahan di Indonesia." Aku menerima gelas kaca sederhana itu. Rasanya sangat manis, hampir berlebihan untuk seleraku. Tapi saat cairan hangat itu mengalir di tenggorokanku, aku merasakan ketegangan di bahuku perlahan mencair. Aku duduk di bangku kayu panjang bersama beberapa warga yang sedang mengantre. Seorang ibu tua di sebelahku tersenyum, lalu menyentuh lenganku pelan. "Terima kasih, dokter. Bayi semalam itu adalah cucu dari sepupu saya. Dokter hebat sekali bisa bekerja dalam gelap." Ia kemudian mulai bercerita tentang bagaimana ia dulu melahirkan di tengah kebun jagung. Ia bercerita tentang pohon-pohon yang menjadi saksi bisu, tentang angin yang membantunya bernapas. Aku mendengarkan tanpa memotong. Aku tidak lagi mencari angka atau tanggal. Aku hanya mendengarkan aliran ceritanya. Aku menyadari sesuatu. Di tempat ini, kesehatan tidak dipandang sebagai kondisi fisik semata. Kesehatan adalah keseimbangan antara manusia, sesama, dan alam sekitar. Saat mereka bercerita, mereka sedang melepaskan beban batin. Dan saat aku mendengarkan, aku sedang melakukan tindakan medis yang lebih efektif daripada sekedar menulis resep. "Pak Agus," panggilku saat ia selesai mengantarkan jamu. Saya mulai mengerti. Kemarin saya pikir kalian lambat dan tidak efisien karena terlalu banyak mengobrol. Ternyata, mengobrol adalah bagian dari diagnosis kalian, bukan? Agus tertawa renyah. "Dokter Elena cepat belajar. Di kota besar, waktu adalah uang. Di sini, waktu adalah rasa. Kita tidak bisa menyembuhkan orang jika kita tidak punya waktu untuk merasakan apa yang mereka rasakan." Aku melihat ke arah tanganku. Tidak ada teknologi tinggi di sini. Tidak ada layar monitor yang berkedip. Tapi ada sebuah benang sutra yang tak terlihat, yang mulai menghubungkan aku dengan orang-orang ini. Aku mulai merasa bukan lagi sebagai dokter dari Spanyol, melainkan bagian dari sebuah lingkaran kecil yang saling menjaga. Namun di balik ketenangan itu, awan hitam kembali berkumpul di puncak gunung. Aku belum tahu bahwa ujian yang sesungguhnya sedang bergerak menuju desa ini.
Sebuah krisis yang akan menuntut lebih dari sekedar pemahaman budaya. Sore itu, saya duduk di bangku kayu depan puskesmas dengan segelas teh manis di tangan. Saya mulai terbiasa dengan rasa manis yang pekat ini. Di Madrid, saya selalu memesan kopi tanpa gula untuk menjaga fokus. Namun di sini, rasa manis ini seolah menjadi bahan bakar untuk bertahan menghadapi kelembapan udara yang menyesakkan. Saya memperhatikan sekelompok pria di seberang jalan. Mereka sedang memperbaiki atap sebuah rumah yang rusak. Tidak ada mesin pengangkat berat. Tidak ada kontraktor dengan seragam rapi. Yang ada hanyalah belasan orang yang bekerja sambil bersenda gurau. Mereka memanjat bambu dengan kaki telanjang, saling mengoper potongan kayu, dan tertawa seolah-olah pekerjaan itu hanyalah sebuah permainan. Apa mereka dibayar untuk itu? Tanya saya kepada Agus yang sedang duduk di sebelah saya, membersihkan stetoskopnya. Agus menggeleng pelan. Tidak, dokter. Itu namanya gotong royong. Hari ini mereka memperbaiki rumah Pak Budi. Bulan depan, jika ada rumah lain yang rusak, Pak Budi akan datang membantu. Kami tidak membayar dengan uang, tapi dengan tenaga dan rasa persaudaraan. Saya terdiam, merenungkan kata-kata itu. Di duniaku, semuanya memiliki label harga. Jika atap rumah bocor, kau memanggil jasa perbaikan. Semuanya efisien, transparan, dan sangat dingin. Di sini, prosesnya mungkin lebih lambat, tapi ada ikatan yang terbentuk di setiap paku yang dipukul. Kenapa mereka selalu tertawa? Tanya saya lagi. Padahal hidup di sini sulit. Listrik sering padam. Air harus diambil dari sumur jauh. Dan fasilitas kesehatan sangat terbatas. Agus meletakkan stetoskopnya, lalu menatap kerumunan pria itu. Senyuman adalah cara kami menghargai hidup, dokter. Bagi kami, kesulitan adalah tamu yang pasti akan datang. Jika kita menyambut tamu itu dengan wajah muram, dia akan tinggal lebih lama. Tapi jika kita menyambutnya dengan senyuman dan kebersamaan, beban itu terasa lebih ringan. Pola pikir ini mulai merayap masuk ke dalam sanubari saya. Saya mulai mengubah cara saya mencatat pasien. Di buku catatan saya, kini tidak hanya ada angka tekanan darah. Saya mulai menambahkan catatan kecil seperti Ibu Nur punya 5 cucu, suka menanam mawar. Atau Pak Yusuf, mantan pelaut yang rindu aroma laut. Keajaibannya mulai terasa. Saat saya memanggil nama mereka dan menanyakan kabar cucu mereka terlebih dahulu, ketegangan di wajah para pasien itu lenyap. Mereka menjadi lebih jujur tentang rasa sakit yang mereka rasakan. Diagnosis saya menjadi lebih akurat karena mereka tidak lagi menyembunyikan informasi karena rasa takut kepada dokter asing yang kaku. Namun, ketenangan sore itu tiba-tiba terusik. Saya merasakan getaran halus di bawah telapak kaki saya. Itu bukan getaran mesin atau kendaraan. Itu adalah getaran dari dalam bumi. Suara guruh terdengar sangat rendah di kejauhan. Tapi langit di atas kami masih berwarna jingga kemerahan. Hujan di atas gunung pasti sangat deras, gumam Agus. Wajahnya yang biasanya ceria kini berubah menjadi serius. Ia menatap ke arah puncak bukit yang tertutup kabut tebal. Apa yang terjadi? Tanya saya, mulai merasa gelisah. Tanah di sini sangat rapuh jika terkena air terus-menerus, jelas Agus. Hutan di lereng itu sudah banyak yang berkurang. Jika hujan tidak berhenti di atas sana, kita harus waspada. Malam itu, hujan turun lagi. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan hujan tropis biasa yang membawa kesegaran. Ini adalah air bah yang tumpah dari langit dengan amarah. Suaranya yang menghantam atap seng tidak lagi terdengar seperti musik, melainkan seperti peringatan akan bencana yang akan datang. Saya mencoba memejamkan mata di kamar kecil saya di belakang puskesmas. Namun, pikiran saya melayang pada sutra yang tak terlihat yang dibicarakan Agus. Saya merasa bahwa ikatan persaudaraan yang saya saksikan sore tadi akan segera diuji oleh kekuatan alam yang tak terkendali. Saya baru saja mulai mencintai kedamaian tempat ini, tepat di saat alam bersiap untuk merenggutnya. Rasa cemas mulai memenuhi dada saya, mengalahkan rasa manis dari teh yang saya minum sore tadi.
Saya tahu, ilmu bedah saya yang paling canggih sekalipun mungkin tidak akan cukup untuk apa yang akan terjadi besok. Suara itu datang tepat sebelum fajar menyingsing. Bukan suara petir, melainkan suara gemuruh rendah yang menggetarkan lantai puskesmas. Itu adalah suara tanah yang menyerah pada air. Suara bukit yang runtuh. Saya terbangun dengan jantung berdebu. Agus sudah berada di beranda. Wajahnya diterangi oleh cahaya senter yang mulai meredup. "Longsor, dokter. Di jalur utama menuju kota," katanya dengan suara berat. Belum sempat saya menjawab, sebuah sepeda motor meraung di halaman. Motor itu berlumpur tebal, hampir tidak terlihat warna aslinya. Seorang pria turun dengan tergesa-gesa, menggendong seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun. "Tolong, anak saya, Budi!" teriak pria itu. Suaranya pecah oleh tangis. Kami segera membawa anak itu ke dalam. Wajah Budi sangat pucat, bibirnya membiru, dan perutnya tampak membuncit serta keras saat disentuh. Ia merintih sangat pelan, suara yang lebih menakutkan daripada teriakan bagi seorang dokter. "Dia tertimpa tembok kayu yang roboh saat tanah longsor tadi," sang ayah menjelaskan dengan tangan gemetar. Saya melakukan pemeriksaan cepat. Denyut nadinya cepat dan lemah. Napasnya dangkal. "Ini trauma tumpul perut. Kemungkinan besar ada pendarahan internal yang hebat. Mungkin limpa atau hatinya robek," kata saya kepada Agus. "Kita harus merujuknya ke rumah sakit kota sekarang juga," kata saya tegas. "Siapkan ambulans tua itu!" Agus menggeleng lemah. "Dokter, saya baru saja mendapat kabar lewat radio komunitas. Longsoran menutupi jalan di 3 titik berbeda. Tidak ada kendaraan yang bisa lewat selama setidaknya 10 jam ke depan. Helikopter pun tidak bisa terbang dalam cuaca seperti ini." Dunia seolah berhenti berputar. Saya menatap Budi, lalu menatap peralatan bedah saya yang sangat sederhana di lemari kaca. Di Madrid, saya akan segera membawanya ke ruang operasi dengan teknologi laser, monitor canggih, dan tim anestesi lengkap. Di sini, saya hanya punya pisau bedah manual, beberapa botol alkohol, dan cahaya lampu minyak. "Dia tidak akan bertahan 10 jam tanpa operasi," bisik saya. Rasa takut yang sangat besar mencengkeram dada saya. "Tapi saya tidak bisa melakukannya di sini. Ini tidak steril. Saya tidak punya mesin anestesi." "Dokter Elena," Agus memegang bahu saya. Genggamannya erat dan mantap. "Jika dokter tidak mencoba, dia pasti meninggal. Jika dokter mencoba, dia punya kesempatan. Kami semua ada di sini untuk membantu." Saya memandang keluar jendela. Hujan masih turun, namun saya melihat bayangan orang-orang desa mulai berdatangan. Mereka membawa lampu minyak, membawa kain bersih, dan beberapa pria membawa jeriken air bersih yang sudah direbus. Mereka mendengar berita itu dan mereka datang. Bukan untuk menonton, tapi untuk menjadi bagian dari perjuangan ini. "Saya butuh cahaya yang sangat terang," kata saya. Akhirnya menyerah pada kenyataan. "Saya butuh air panas, banyak sekali kain steril, dan saya butuh seseorang untuk menjaga kestabilan napasnya secara manual." "Kami akan lakukan, dokter," jawab Agus. Ini adalah mimpi buruk bagi setiap dokter bedah modern. Melakukan operasi perut besar di atas meja kayu, di tengah hutan yang terisolasi, dengan peralatan dari abad lalu. Namun, saat saya melihat mata sang ayah yang penuh harapan, saya tahu bahwa semua gelar dokter saya tidak akan berarti jika saya menyerah sekarang. Saya mulai mencuci tangan dengan sabun dan alkohol, merasakan setiap detik waktu yang terus berdetak. Ini bukan lagi soal efisiensi. Ini soal keberanian untuk melangkah di atas keterbatasan. Seringkali, keajaiban menuntut kita untuk melepaskan segala kemewahan dan kembali ke inti dari kemanusiaan kita sendiri. "Siapkan meja operasi," perintah saya. Suara saya tidak lagi bergetar. "Kita akan membawanya kembali dari ambang kematian." Ruang tindakan yang sempit itu kini berubah menjadi medan tempur. Bau alkohol yang tajam bercampur dengan aroma asap dari lampu minyak.
Di atas meja kayu yang dilapisi kain putih bersih, Budi terbaring sangat diam. Agus berdiri di sisi kepala anak itu, memegang masker oksigen manual yang dipompa perlahan dengan tangannya. "Dokter, kami sudah siap," bisik Agus. Wajahnya berkeringat, tapi tangannya sangat stabil. Di luar jendela hujan masih mengguyur, tapi pemandangan itu membuat tenggorokanku tercekat. Puluhan warga desa berdiri melingkari bangunan puskesmas. Mereka tidak bersuara. Mereka memegang senter dan lampu minyak, mengarahkan cahayanya ke dalam ruangan melalui celah jendela. Cahaya-cahaya kecil itu menyatu, menciptakan gumpalan cahaya emas yang cukup terang di atas tubuh Budi. Saya akan mulai, Kataku pelan. Tanganku yang terbungkus sarung tangan karet mulai bergerak. Tanpa mesin pemantau yang berbunyi tit-tit, aku harus sangat peka. Aku menggunakan indera pendengaranku untuk menangkap napas Budi yang halus. Setiap kali aku mengiris lapisan kulit, jantungku berdegup kencang. Darah mulai merembes. Benar dugaanku, ada pendarahan besar di dalam perutnya. Aku bekerja dengan cepat namun hati-hati. Keringat menetes dari dahiku. Dan sebelum sempat mengganggu penglihatanku, seorang perawat desa dengan sigap menyekanya dengan kain lembut. Tidak ada kata-kata yang terucap, hanya gerak tubuh yang saling mengerti. "Tahan napasnya, Agus. Saya harus mencari sumber pendarahannya," perintahku. Saat itulah, aku menemukan robekan pada limpanya. Itu adalah luka yang mematikan jika tidak segera dijahit. Di rumah sakit modern, ini adalah pekerjaan mudah dengan alat penjepit otomatis. Di sini, aku harus menjahitnya secara manual dengan benang sutra medis yang tipis. Tiba-tiba, sebuah guntur menggelegar sangat keras. Cahaya di dalam ruangan bergoyang hebat. Aku sempat kehilangan fokus selama 1 detik. Tanganku gemetar. Aku merasa bayangan kegagalan mulai menghantui pikiranku. Bagaimana jika dia mati di tanganku? Dokter Elena, suara Agus terdengar sangat lembut namun penuh kekuatan. Dengarkan suara di luar. Aku terdiam sejenak. Di balik suara hujan, aku mendengar gumaman rendah. Itu adalah suara warga desa yang sedang berdoa bersama. Ribuan kata doa yang mengalir pelan menciptakan irama yang menenangkan. Mereka tidak hanya memberikan cahaya fisik melalui lampu, tapi mereka memberikan cahaya keberanian ke dalam hatiku. Aku menarik napas panjang, menenangkan jiwaku. Aku bukan lagi seorang dokter bedah yang bekerja sendirian di bawah lampu operasi yang dingin. Aku adalah bagian dari sebuah komunitas besar. Tangan-tangan warga yang memegang senter itu seolah-olah ikut memegang pisau bedahku, menjaga agar tetap stabil. Dengan konsentrasi penuh, aku berhasil menghentikan pendarahannya. 1 jahitan, 2 jahitan, hingga akhirnya organ itu kembali utuh. Aku membersihkan rongga perut Budi dengan cairan garam fisiologis yang telah dihangatkan. "Selesai," bisikku setelah menjahit lapisan kulit terakhir. Aku melangkah mundur. Kakiku terasa sangat lemas. Aku menyadari bahwa selama 2 jam terakhir, aku tidak pernah melihat jam. Waktu seolah berhenti. Agus memeriksa denyut nadi Budi di lehernya. Lalu ia menatapku dengan air mata yang menggenang. "Denyut nadinya menguat, dokter. Dia berhasil." Agus membuka pintu puskesmas. Saat ia memberikan tanda jempol keluar, suara sorak-sorai lirih pecah di tengah kegelapan malam. Mereka tidak berteriak keras agar tidak mengganggu pasien, tapi getaran kebahagiaan itu terasa hingga ke dalam tulangku. Aku duduk di lantai semen yang dingin, menutupi wajahku dengan kedua tangan. Aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena aku baru saja menyadari betapa sombongnya aku selama ini. Aku pikir ilmuku adalah segalanya. Ternyata, tanpa dukungan dan doa dari orang-orang sederhana ini, ilmu bedahku hanyalah benda mati yang tidak berjiwa. Malam itu, di bawah sisa-sisa cahaya lampu minyak, aku menemukan kembali alasan mengapa aku ingin menjadi dokter. Bukan untuk menguasai teknologi, tapi untuk menyentuh kehidupan.
Matahari pagi menyembul dari balik perbukitan Flores dengan warna jingga yang bersih. Sisa-sisa hujan semalam hanya menyisakan aroma tanah basah dan tetesan air di ujung daun mangga. Aku terbangun di atas kursi plastik di samping tempat tidur Budi. Tubuhku pegal, tapi ada rasa damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku segera memeriksa kondisi Budi. Matanya perlahan terbuka. Ia menatap langit-langit ruangan yang retak, lalu menoleh ke arahku. "Haus," bisiknya sangat pelan. Suara itu bagi telingaku terdengar lebih indah daripada simfoni musik klasik di Madrid. Aku memberikan setetes air dengan sendok kecil. Saat bibirnya yang kering mulai basah, warna merah muda kembali muncul di pipinya. Ia sudah melewati masa kritis. "Terima kasih, dokter." Suara itu bukan datang dari Budi, melainkan dari ayahnya yang sudah berjaga di sudut ruangan. Pria itu mendekat, lalu tiba-tiba ia bersujud di depan kakiku. Aku terkejut dan segera memintanya berdiri. Tangannya yang kasar karena bekerja di ladang, memegang tanganku dengan sangat erat. Tidak ada kata-kata lagi. Hanya air mata syukur yang mengalir deras di wajahnya yang penuh kerutan. Saat aku melangkah ke beranda untuk menghirup udara segar, aku tertegun. Halaman puskesmas yang biasanya sepi, kini penuh dengan orang. Mereka bukan datang untuk berobat. Ada yang membawa bakul berisi nasi hangat, ada yang membawa pisang hasil kebun, dan beberapa wanita sedang sibuk menyeduh kopi di tungku kecil. "Ini untuk Dokter Elena dan Pak Agus," kata seorang ibu sambil menyodorkan sepiring ubi rebus. "Terima kasih sudah menjaga anak kami." Anak kami. Kata-kata itu bergaung di kepalaku. Mereka tidak menyebut Budi sebagai anak Pak Budi, tapi anak kami. Di desa ini, seorang anak adalah milik seluruh komunitas. Kesedihan satu orang adalah beban bersama, dan kesembuhan satu orang adalah perayaan bersama. Agus datang menghampiriku sambil membawa segelas kopi hitam. "Bagaimana perasaan dokter pagi ini?" Aku menyesap kopi yang kuat itu, membiarkan kehangatannya mengalir ke seluruh tubuh. "Saya merasa malu, Agus." Agus mengangkat alisnya. "Malu karena apa?" "Malu karena selama ini saya pikir saya adalah orang paling pintar di ruangan ini karena gelar saya," kataku sambil menatap warga yang sedang tertawa bersama di halaman. Di Madrid, saya menyelamatkan banyak nyawa dengan mesin bernilai jutaan euro. Tapi setelah pasien sembuh, mereka pulang, dan saya tidak pernah tahu nama mereka lagi. Kami adalah orang asing yang hanya dihubungkan oleh prosedur medis. Aku menarik napas panjang, menatap bayangan gunung di kejauhan. Di sini, saya belajar bahwa obat terbaik bukanlah yang keluar dari botol kimia. Obat terbaik adalah rasa memiliki. Budi selamat bukan hanya karena pisau bedah saya, tapi karena cahaya senter warga, doa yang mereka bisikan, dan keberanian yang mereka salurkan kepada saya melalui kegelapan. Mungkin saya salah paham sejak awal. Saya pikir Indonesia adalah tempat yang butuh diselamatkan oleh kemajuan Barat. Ternyata, sayalah yang butuh diselamatkan dari kedinginan jiwa saya sendiri. Saya memiliki semua teknologi, tapi saya kehilangan hati dalam profesi saya. Aku melihat ke arah tanganku. Tangan ini sekarang mengerti bahwa menyentuh pasien bukan hanya untuk memeriksa denyut nadi, tapi untuk menyentuh harapan mereka. Seringkali mesin-mesin canggih justru menjadi dinding yang memisahkan dokter dan pasien. Di sini, tanpa dinding itu, aku merasakan sebuah kekuatan yang luar biasa. "Dokter," panggil Agus memecah lamunanku. "Jalan menuju kota sudah mulai dibersihkan oleh warga. Sebentar lagi tim medis bantuan akan sampai ke sini." Aku tersenyum kecil. "Baguslah." Tapi jujur saja, Agus, saya sudah tidak merasa terburu-buru lagi untuk pergi dari sini. Aku kembali masuk ke dalam, melihat Budi yang kini sedang disuapi bubur oleh ayahnya sambil dikelilingi oleh beberapa tetangga yang bercanda. Ruangan kecil itu penuh dengan tawa dan bau makanan. Tidak ada monitor yang berbunyi, tapi detak kehidupan di sana terasa sangat kuat, sangat nyata,
dan sangat manusiawi. Inilah keajaiban Indonesia yang sesungguhnya. Bukan pada gedung-gedung tinggi di Jakarta, tapi pada tangan-tangan yang saling menggenggam saat badai datang. Hari terakhir saya di Flores tiba dengan ketenangan yang menghanyutkan. Mobil jemputan yang akan membawa saya kembali ke Labuan Bajo sudah terparkir di depan puskesmas. Namun, kali ini, debu yang menempel di mobil itu tidak lagi membuat saya kesal. Debu itu adalah saksi bisu dari jalanan yang baru saja dibuka kembali oleh tangan-tangan warga secara bergotong royong. Saya berdiri di depan pintu puskesmas, memandang gedung kecil yang dulu saya anggap sebagai gudang tua yang menyedihkan. Kini, di mata saya, bangunan ini adalah sebuah istana kehidupan. Budi datang bersama ayahnya. Anak kecil itu sudah bisa berjalan meski masih pelan. Ia mendekat, lalu menyerahkan sebuah bungkusan kecil yang dibalut kain tenun ikat khas Flores. "Untuk Dokter Elena, supaya tidak lupa dengan kami," kata Budi dengan suara yang sudah kembali ceria. Saya membuka bungkusan itu. Di dalamnya terdapat sebuah kerajinan tangan sederhana, sebuah anyaman bambu berbentuk hati. Sederhana, tanpa nilai materi yang mahal. Tapi bagi saya, itu jauh lebih berharga daripada medali kedokteran manapun yang pernah saya terima di Eropa. "Saya punya sesuatu untuk kalian," kata saya. Saya mengambil tas medis saya dan mengeluarkan stetoskop digital tercanggih yang saya miliki. Saya menyerahkannya kepada Agus. Agus tertegun. Matanya membelalak. "Dokter, ini terlalu mahal. Kami tidak bisa menerimanya." "Terimalah, Agus." Saya memegang tangannya. "Alat ini butuh baterai dan teknologi. Tapi saya tahu, di tangan Anda, alat ini akan digunakan dengan hati. Saya meninggalkan alat ini di sini. Tapi saya membawa sesuatu yang jauh lebih besar ke Spanyol." "Apa itu, dokter?" tanya Agus sambil tersenyum. "Saya membawa benang sutra yang tak terlihat," jawab saya pelan. "Kalian mengajarkan saya bahwa nyawa manusia tidak hanya diikat oleh jahitan bedah, tapi oleh rasa persaudaraan. Saya datang ke sini untuk mengobati orang Indonesia, tapi ternyata Indonesialah yang menyembuhkan jiwa saya." Saat mobil mulai bergerak meninggalkan desa, saya melihat warga melambaikan tangan di pinggir jalan. Saya melihat Pak Markus yang kakinya sudah sembuh, Ibu Siti yang menggendong bayinya, dan anak-anak yang berlarian mengejar mobil. Saya menyandarkan kepala di kursi mobil yang keras. Saya memikirkan rumah sakit saya di Madrid yang penuh dengan mesin robotik, lantai marmer yang mengkilap, dan keheningan yang stereo. Saya tahu, saat saya kembali ke sana, saya tidak akan menjadi Dokter Elena yang sama lagi. Saya akan menjadi dokter yang lebih banyak mendengarkan, dokter yang lebih banyak tersenyum, dan dokter yang berani mematikan lampu monitor hanya untuk memegang tangan pasiennya dengan tulus. Mungkin saya salah paham sejak awal. Saya pikir kemajuan adalah tentang seberapa cepat kita bisa bekerja dan seberapa canggih alat yang kita gunakan. Ternyata, kemajuan yang sesungguhnya adalah tentang seberapa dalam kita bisa peduli pada sesama manusia. Masya Allah, luar biasa sekali tempat ini. Indonesia bukan sekedar titik di peta bagi saya. Ia adalah sebuah pengingat bahwa di tengah dunia yang semakin dingin dan mekanis, masih ada tempat di mana kehangatan hati adalah teknologi yang paling mutakhir. Saat pesawat saya lepas landas dari Labuan Bajo, saya melihat gugusan pulau-pulau kecil di bawah sana. Air lautnya yang biru jernih seolah menyimpan rahasia tentang kehidupan yang selama ini saya abaikan. Saya tersenyum, menutup mata, dan membisikkan janji dalam hati. Saya akan menjaga benang sutra ini tetap hidup, dimanapun saya berada.